Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh percaya bahwa hari ini ada karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Dan bukan karena kuat gagah kita, semua karena kasih Tuhan yang tergenapi senantiasa dalam hidup setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Siap menyembah Tuhan, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, saudara, siang hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kehidupan yang senantiasa Tuhan sertai dengan penuh berkat, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pertolongan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai kapanpun karena berkat dari Tuhan. Engkau yang begitu baik Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Dan kami datang hanya untuk mengucap syukur. Sebab kami tahu waktu kami mengucap syukur, ada kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, berkati ibadah kami yang kami adakan di tempat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, agar kuasa-Mu mengalir memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Roh Kudus, sebab kami menantikan hadirat-Mu yang nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Mari dengan iman katakan dari awal. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Yang kami tahu Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami yang datang dengan segenap hati kami Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus, sambil katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuh
memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku katakan tersungkur Tuhan menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kembali katakan hadirat-Mu memenuhiku. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kita nikmati hadirat Tuhan sama-sama siang hari ini. Haleluya. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita saudara, sumber pengharapan. Haleluya. Oh Tuhan, biar hati ini menyembah, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami minta Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan kami tersungkur menyerahkan segalanya dalam nama-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Kau boleh mengangkat kedua tanganmu saudara siang hari ini. Lepaskan saudara ucapan berkat, ucapan yang mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku untuk boleh menyembah-Mu dengan syukur. Mari angkat suaramu bersama-sama. Hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat bersama-sama kita mau katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Katakan menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kembali katakan hadirat-Mu memenuhiku. Roh Kudus bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami lihat bersama-sama, yang ku nampak hanya
tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau bersama-sama menyembah siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Raja yang baik. Biar hatiku menyembah, aku percaya Kau sanggup Tuhan. Amin Tuhan. Biar kami boleh bermazmur bersama-sama Tuhan. Ku percaya, ku berserah. Haleluya. Biarlah damai-Mu yang pegang kendali Tuhan. Kami mau belajar menyembah Tuhan Yesus. Kami mau belajar tetap setia menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kaulah Allah kami yang layak, Allahku yang hidup. Haleluya. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on, grateful. Bersyukurlah, dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Roh Allah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau hadir Tuhan, hadir-Mu tenangkanku, hadir-Mu kuatkan kami. Aku berdoa Tuhan, biar setiap kami yang menyembah Tuhan kuatkan kembali ya Bapa. Tuhan yang menjumpai mereka yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu, kebenaran-Mu, bahkan Tuhan terus buktikan hari lepas hari bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup ini. Ajar kami mengerti Roh Kudus. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, untuk boleh berharap seutuhnya dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kembali katakan saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak. Yang kami nampak Tuhan seutuhnya ya Bapa. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dengan syukur kami datang, dengan hati yang percaya kami datang mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami belajar mau tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup memulihkan dan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini ibadah kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita beri salam kanan kiri kita. Di belakang kita katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan syukur bagi Tuhan. 1, 2, 3, hey. Mari bersama-sama mengucap syukur bagi Tuhan. Kita pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Bahwasannya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Sama-sama datang di hadapan Tuhan. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Ku kasih kau, katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan wajah. Ku kasih kau. Mari kita katakan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus
kita beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ada amin. Yang percaya boleh kita mau menyatakan Tuhan Yesuslah, Dia sahabat kita, Dialah Bapa kita. Tak pernah kami ragukan akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Haleluya. Bersama-sama, 1, 2, 3, hey. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Dan ku percaya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Inilah yang kami percaya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bersama-sama. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Bersama-sama. Dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Inilah yang kami percaya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari gereja Tiberia sama-sama. Takkan pernah. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku, Yesus Kau sahabatku, dan ku hidup di dalam-Mu untuk selama-lamanya. Takkan pernah Kau tinggalkan aku. Mari musim memuji Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini kita mau renungkan bahwa Tuhan setia. Hanya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sama-sama gereja di Yesus. Katakan, takkan ku, sebab Kau besertaku. Takkan ku, sebab Kau menjagaku. Takkan ku, sebab Kau besertaku. Takkan ku, sebab Engkau yang jaga hidupku, jaga hidupku.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sama-sama di siang hari ini, sebelum kita diberkati lebih lagi, kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Hubungan dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah, janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama saudara, di siang hari ini kita akan diberkati dan mendengar suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Bangkit dari Masa Sulit. Doa pembukaan. Tuhan Yesus, berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rubah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Dalam Ayub 2 ayat 1-10. Hal-hal sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya, kita bisa marah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, masalah kita justru menjadi bertambah dan kita akan semakin jauh dari Allah. Yang kedua, selalu berdoa memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, manusiawi sekali ketika kita melakukan hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan jemaat. Tetapi kenyataannya, Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul untuk hidup nyaman. Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan, tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri. Percayalah Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, tetap mau menjadi berkat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Di masa-masa sulit, iblis menampi kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain
kita harus melewati masa sulit atau krisis, supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, percaya kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama saudara, kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gary Tengker. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan bagi setiap kami. Urapi juga setiap hati kami Tuhan, agar firman-Mu yang ditaburkan di setiap hati dan pikiran kami tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Mereka selalu mengerjakan segala perkara ajaib dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama percaya kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita pada siang hari. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tidak berserah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang Ku-Pakai. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidup. Mari katakan dari hatimu. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang Ku-pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini komitmen kami ya Tuhan kepadamu, bahwa sampai nafas kami yang terakhir, kami akan tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada sukacita dan berkat. Itu sebabnya tidak akan pernah undur langkah iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu yang kudus karena kami benar-benar cinta kepadamu, cinta kepada firman-Mu. Maka tiba saatnya kami buka hati, buka telinga, terima firman-Mu. Bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka setiap yang sakit berbeban berat, pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Kenapa saya selalu
mulai khotbah dengan mengingatkan jemaat bahwa kita disayang Tuhan. Saya khawatir saudara, memang sekarang ini ada banyak sekali orang yang kekurangan kasih sayang. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Sekali lagi lambaikan tanganmu dan bilang, saya disayang Tuhan. Maka berkat, sukacita, damai sejahtera menjadi milik bagian kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah, bagian yang terakhir tentang akhir zaman. Tetapi saudara, sebelum saya mulai, yang ikut serial khotbah saya minimal minggu lalu, lambaikan tangannya. Saudara harus tahu bahwa di akhir zaman akan ada krisis, betul? Di akhir zaman akan ada banyak kekacauan besar bagi mereka yang di luar Tuhan. Tetapi siapapun yang ada minyak anggur, hidupnya menempel erat dengan Tuhan, maka pasti dijaga Tuhan dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Maka hari ini kita akan bahas tentang jemaat yang dijaga Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Wahyu 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Termasuk jemaat yang ikut ibadah secara online, angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Apa judul perikopnya saudara? Penglihatan Yohanes di Patmos. Jadi waktu itu kitab Wahyu ditulis ketika Rasul Yohanes sedang dibuang ke sebuah pulau, namanya Pulau Patmos, pulau yang sangat sepi. Tiba-tiba saudara, setelah 60 tahun tidak berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba di tahun 95 Masehi, itu khotbah saya minggu lalu, tahun 95 Masehi, Yohanes bisa berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus, tetapi tentu saja dengan dimensi yang berbeda. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10, ayat 11 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara 10 ya pada intinya saudara, suara yang nyaring itu adalah suaranya Tuhan Yesus. Ayat 11 kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Maka sebenarnya saudara, kitab Wahyu yang kita baca ini ditujukan kepada berapa jemaat? 7 jemaat. Apa isinya? Nanti saudara pulang di rumah baca pasal 2 dan pasal 3. Yang mau baca nanti pulang bilang amin. Bener ya? Pokoknya nanti baca pasal 2, pasal 3. Enggak ini kok. Enggak banyak ayatnya. Pasal 2 dan pasal 3. Dan saudara coba ngintip sebentar di Alkitab masing-masing. Ngintip sebentar. Saudara kalau baca pasal 2, pasal 3, setiap kali ada surat bagi jemaat, maka diakhiri dengan kalimat ini nih, barang siapa menang. Coba saudara lihat, ya, pasti ada kata barang siapa menang. Di Efesus ada barang siapa menang, dia akan kuberi makan, dan seterusnya. Di Smyrna juga ada. Maka tema khotbah saya pada sore hari ini, slide silakan. Pertandingan iman bagi gereja di akhir zaman. Apa tema khotbahnya?
Saudara yang terkasih, harus diketahui bahwa 7 jemaat yang tadi kita baca, itu di zaman dulu juga ada. Zaman dulu ada. Tetapi ingat bahwa kitab Wahyu ini bukan hanya bicara mengenai di masa lampau. Karena 7 jemaat ini, saudara, adalah gambaran dari jemaat di dunia modern. Saya ulang ya. Yang dulu ada, itu adalah gambaran dari jemaat yang ada sekarang. Yang paham anggukan kepala. Slide boleh, biar tambah paham. Lihat. Saudara, jemaat Efesus itu menggambarkan kondisi jemaat yang sekarang yang kehilangan kasih mula-mula. Smyrna itu jemaat yang setia dalam penderitaan. Pergamus itu adalah jemaat yang kompromi dengan ajaran sesat. Mirip-mirip kan dengan sekarang kan? Ya. Tiatira, iman baik tapi membiarkan ajaran sesat. Sardis, terlihat hidup tapi sebenarnya mati. Ya. Philadelphia, sedikit kekuatan tapi setia. Lalu ada jemaat yang namanya Laodikia. Inilah yang disebut dengan jemaat yang suam kuku. Dan saudara lihat, di setiap jemaat, kalau mereka menang dalam pertandingan iman, maka ada hadiah yang Tuhan beri. Maka saya percaya saudara, di akhir zaman kita ini ada dalam pertandingan iman. Sama-sama bilang pertandingan iman. Dan kalau bicara tentang pertandingan, maka ada yang menang, ada yang kalah. Yang paham katakan amin. Senggol kiri kanan, bilang sama dia sampai garis finish. Bilang. Kenapa ini penting? Lihat ya. Karena saya khawatir ada banyak sekali orang-orang Kristen yang memulainya dengan semangat tapi mengakhirinya dengan daging. Dan hari ini saudara, kita akan bahas apa pesan yang Tuhan coba sampaikan kepada gereja di akhir zaman ini untuk Anda dan saya. Maka biarlah hari ini setiap kita makin dibentuk. Karena kalau engkau makin dewasa dalam iman, berkatnya pasti banyak. Jangan-jangan selama ini saudara, berkat kita itu nggak banyak karena wadahnya kapasitasnya kecil. Coba ini, saya pernah kasih contoh. Ini gelas 220 mili. Saudara ambil air 1 liter, kira-kira muat nggak? Kenapa nggak muat? Kapasitasnya kecil. Gimana caranya biar muat airnya? Ganti tempatnya. Jangan-jangan selama ini bukan berkat Tuhan yang nggak tercurah, kapasitasmu terlalu kecil. Maka saya hari ini doa supaya kapasitas kita makin besar dan yang terbaik dari sorga menjadi milik bagian kita. Sekali lagi yang siap belajar katakan amin. Kita mulai langsung. Slide silakan. Saudara, saya simpulkan ada 3 ciri utama gereja di akhir zaman. Coba lihat Pergamus dan Tiatira. Saya simpulkan, ini dia. Jemaat yang Tuhan tegur. Yang pertama adalah jemaat yang terlalu kompromi dengan dosa dan kompromi dengan ajaran sesat. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan kompromi dengan dosa. Bilang. Nah masalahnya saudara yang terkasih, sering saya katakan dosa itu masuk dalam hidup kita, seringkali nggak langsung dalam dosa yang besar. Nggak mungkin, pasti dari yang kecil-kecil. Dan saya percaya bahwa orang Kristen, khususnya jemaat gereja Tiberias, adalah orang yang jaga kekudusan hidup. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang, saya hidup kudus. Termasuk tidak pernah terobos jalur busway. Iya, kan saya bilang dosa itu pasti dimulai dengan yang kecil-kecil. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu saudara, tiba-tiba mobil diklakson dari belakang, tin. Ya. Akhirnya saya agak kasih jarak. Kadang-kadang kalau diklakson Pak Bu, kadang-kadang kalau diklakson ya, walaupun sudah dibaptis, tapi diklakson berulang kali, walaupun sudah dibaptis, kadang-kadang sisa-sisa masih ada. Cuma saya itu saudara sekarang ini sudah ada dalam tahapan malas berdebat. Tiba-tiba akhirnya ini mobil yang klakson, dia langsung lambung saya dan langsung masuk ke jalur busway. Begitu masuk jalur busway, nggak lama kemudian tiba-tiba ada polisi yang muncul. Yang saya ketawa adalah
pas saya lewat, ternyata saudara, di belakang mobil tersebut ada tulisan besar. Tulisannya, Shalom. Berarti orang mana lagi dia? Udah pasti orang kita. Ini yang saya bilang, saudara, hati-hati kompromi dengan dosa. Slide boleh? Saudara, kenapa saya bilang jangan kompromi dengan dosa? Karena ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan. Hanya ada dua. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan dalam Kejadian pasal 1. Lembaga keluarga, Adam dan Hawa. Itu Tuhan yang ciptakan. Dua persekutuan yang kudus, keluarga. Yang kedua, dua persekutuan yang kedua yang Tuhan ciptakan, gereja. Matius 16:18, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, mendirikan gerejaku. Dan saudara sadar atau enggak, dua lembaga inilah yang di akhir zaman coba dihancurkan oleh iblis. Benar enggak? Ya. Dua lembaga ini. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan harus ngerti, harus ngeh. Bukankah suami istri itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat? Ya. Maka saya percaya satu hal, kalau engkau mau diberkati memang cuma melalui dua lembaga ini. Kalau enggak gereja, pasti keluarga. Bapak-bapak di tempat ini mau diberkati Tuhan? Nah, bapak-bapak yang mau diberkati Tuhan, cara paling gampang adalah engkau harus memastikan ada senyuman di wajah istrimu. Amin. Saya sudah tebak pasti nggak ada yang amin. Saya ulang. Kalau engkau mau ada berkat dalam rumah tangga, pastikan keluarga kita itu bahagia. Tapi saudara, hati-hati, jangan sampai kita buka celah. Dan iblis itu selalu mainnya pasti dengan cara-cara yang kelihatannya aman, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah di tempat ini. Saudara ambil kodok, masih ingat ilustrasi ini? Saudara ambil kodok, lalu kemudian saudara lempar ke dalam tempayan isi air panas. Coba aja, ambil kodoknya, lempar dia ke tempayan isi air panas. Saudara boleh cek, kodok punya refleks. Begitu saudara lempar, dia pasti langsung lompat keluar. Pasti itu. Ya. Pasti. Itu refleksnya kodok memang seperti itu. Kodok atau katak? Siapapun dia. Tapi kalau saudara lempar dia pasti lompat. Gimana caranya? Saudara lempar kodoknya ke tempayan isi air biasa aja. Dia akan berenang dengan santai. Dia terus berenang. Tapi saudara angkat tempayannya, taruh di atas kompor dan nyalakan apinya. Ya. Dan air yang biasa itu berubah menjadi hangat. Lama-lama air itu berubah menjadi mendidih. Kodok tetap berenang. Tanpa dia sadar dia berubah menjadi suike. Saudara ngerti apa yang saya coba maksud? Kadang-kadang saudara, dosa itu kelihatannya aman tanpa kita sadar membawa kita kepada kebinasaan. Maka saudara, di dunia modern sekarang, slide boleh? Ini 7 dosa berbahaya di akhir zaman. Dan saya benar-benar berdoa setiap jemaat, khususnya jemaat Tiberias, kita semua hidup yang berfokus pada Tuhan. Memang gak langsung sempurna Pak Bu, gak langsung, tetapi makin hari harus makin sempurna. Kalau sekarang 7-nya masih ada, kikis terus, kikis sampai 5. Kalau masih ada lagi, kikis terus sampai 3. Intinya dirimu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Yang paham katakan amin. Dirimu besok harus lebih baik dari hari ini. Perzinahan, kemabukan, eksploitasi nafsu, pornografi itu, kekerasan fisik, ya. Saudara sadar nggak dikit-dikit orang gampang sekali berantem, ya. Kebohongan, penyesatan, serakah akan uang. Saya nggak bilang orang Kristen nggak boleh kaya ya, bukan itu. Tetapi ingat bahwa uang bukan tujuan utama kita. Jangan sampai engkau punya uang, tapi keluargamu jarang diajak liburan, ya kan? Jangan sampai engkau tersenyum karena harta, tetapi keluargamu menangis karena kehilangan dirimu. Yang nomor 7 saya kasih tanda tanya karena saya akan bahas nanti berikutnya. Ya. Saudara, itu yang saya bilang, hati-hati dengan dosa. Jangan kompromi. Maka slide berikutnya yang harus kita lakukan. Jangan buka celah, baik dosa ataupun ajaran sesat.
Jangan pernah buka celah, ya saudara. Jangan buka celah untuk dosa, jangan buka celah untuk ajaran sesat. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, yang sudah jadi jemaat Tiberias lebih dari 10 tahun, lambaikan tangannya. Oh saya lupa ini Bekasi. 20 tahun kalau begitu. 20 tahun berarti dari 2005. Iya, 2005. Bapak Ibu 20 tahun berarti sudah Tiberias, betul? Dan dari dulu sampai sekarang visi misi gereja Tiberias nggak pernah berubah, betul? Mempersiapkan jemaat yang santai. Bukan yang santai ya. Bukan jemaat yang seenaknya, tapi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Maka saya percaya saudara, cirinya kita adalah hidup harus kudus, hidup harus benar. Nggak apa-apa awal-awal ini saudara kena teguran, yang penting kita sama-sama bertumbuh. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, jaga kekudusan hidup. Bilang. Makanya lihat, ada banyak bisnis yang lagi bagus, tiba-tiba kalau satu orang di keluarga membuka celah, bisnis bisa berantakan loh. Engkau yang saat ini lagi bekerja, kerjanya lagi diangkat naik, dipercayakan sesuatu yang bagus. Ketika engkau buka celah, percayalah, apa yang selama ini engkau buat, apa yang selama ini engkau tabur, bisa lenyap cuma gara-gara buka celah bagi dosa. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta, tapi kenapa, biasanya ada di sini jemaat Pak Rudi, Pak Pendeta, kenapa orang yang buat dosa tapi kok hidupnya lebih makmur daripada kita yang hidup kudus? Ya, saudara yang terkasih, makanya 2 Petrus boleh? Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tuhan tidak lalai menepati, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai, tetapi terhadap kamu, karena ia menghendaki, melainkan, makanya gembala sidang kita bilang Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat. Makanya saya percaya setiap saudara yang hadir di tempat ini makin hari harus makin hidup dalam pertobatan. Saya suka lagu lama, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itulah yang ada dalam hati kita, menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerindu. Makanya saudara, hati ini harus terus ingin menyenangkan Tuhan. Dan ketika engkau menyenangkan Tuhan, maka percayalah yang terbaik dari sorga akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan main-main sama dosa. Bilang. Iya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat apa yang dibahas. Next slide boleh? Ya, next. Saudara lihat, yang kedua adalah kalau saudara baca nanti baca pasal 2 dan pasal yang ketiga, itu ada jemaat Efesus, Sardis, dan Laodikia. Yang saya sebut, inilah masalah bagi jemaat di akhir zaman. Masalahnya hubungannya pasti dengan hati. Baik suam-suam kuku atau kehilangan kasih yang mula-mula. Ini menjadi isu dalam gereja. Kenapa? Ada banyak orang yang sekarang ini saudara sudah mulai kehilangan kasih mula-mula. Ada yang suam-suam kuku. Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Setengah hati. Saudara, coba lihat semua ke depan. Bayangkan tiba-tiba pendeta Giri Tengker lagi khotbah. Kaki kanan pakai pantofel, kaki kiri pakai kets. Kira-kira yang saudara bilang dalam hatimu apa? Ini pendeta yang luar biasa kreatif atau aneh? Nangkep? Itu yang saya sebut dengan suam-suam kuku. Ya. Makanya saudara, jangan suam-suam kuku. Dan bukan hanya jangan suam-suam kuku, Alkitab bilang, jaga kasih mula-mula. Ya saudara harus jaga kasih mula-mula. Slide boleh berikutnya. Ya. Wahyu 2 ayat 4.
namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, saya teringat bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih pelayanan sebagai singer. Dulu gereja Tiberias punya cabang, nama cabangnya Wisma Dharma Sakti, kalau masih ingat. Lalu kemudian berubah nama menjadi Wisma Intiland. Saya dulu jadi singer, ya. Jadi singer itu ibadah tengah minggu, dan yang khotbah adalah mendiang gembala sidang. Ibadah tengah minggunya, saudara tahu ibadah apa? Ibadah pemberkatan nikah. Jadi saya dulu, saudara, itu berminggu-minggu, hampir setiap minggu dengar khotbahnya gembala sidang tentang pernikahan. Lalu saya ingat sekali kata-kata gembala sidang bilang begini, salah satu dosa jemaat adalah kalau kehilangan kasih mula-mula. Dan siapapun jemaat yang kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, maka kasih mula-mulanya kepada pasangan pasti juga berkurang. Ya saudara, contoh, coba bapak-bapak di sini yang datang sama istri lambaikan tangan. Puji Tuhan. Pak, coba lirik istri sebentar, sebentar aja, sebentar. Getaran itu masih ada nggak? Nah, iya lihat, saya udah khotbah sesi yang ketiga di sini. Dari saya khotbah di Karawaci, kemudian Central Park dan di Bekasi. Pas saya tanya bapak-bapak, getaran itu masih ada atau enggak? Jawaban bapak-bapak semua sama, cuma ketawa. Itu artinya dia tidak punya jawaban. Ya. Saudara, saya doa kita semua punya kasih yang mula-mula. Amin. Iya, sudah harus kasih yang mula-mula. Dan saudara masih ingat gak pertama kali engkau jatuh cinta sama Tuhan? Ketika kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, kita baru nyanyi haleluya, air mata langsung mengalir loh. Engkau baru nyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Engkau langsung kayak merasakan urapan Tuhan. Pertanyaannya, sekarang masih begitu enggak? Dulu engkau begitu jatuh cinta sama Tuhan, lagi doa, baru doa, Tuhan, baru doa. Terus engkau rasakan hadirat Tuhan, pas bilang amin ternyata sudah 1 jam lewat. Itu kan pengalaman indahmu kan? Pertanyaannya, kapan terakhir kali engkau merasakan itu? Kalau engkau merasakan hal itu ternyata sudah sebulan lalu, setahun yang lalu, saya mau bilang, jangan-jangan hati kita lagi kering. Makanya saudara, walaupun saya tahu itu manusiawi kadang-kadang. Sering saya kasih contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang sudah bekerja. Ketika engkau pertama kali bekerja di kantor, selamat, Anda diterima di kantor bekerja. Anda silakan masuk besok, hari Senin jam 8. Saya mau tanya, hari pertama kerja, dibilang masuk hari Senin jam 8. Anda nyampe di kantor jam berapa? Jam 7? Jam 6? Ada yang bisa begadang-begadang bahkan di situ. Setelah bertahun-tahun kerja, kalau di kantor masuk jam 8, saya mau tanya sekarang nyampe di kantor jam berapa? Jangan dijawab, dipikirkan saja. Nanggap? Saudara masih ingat gak dulu waktu jatuh cinta sama Tuhan? Setiap hari datang ibadah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah, sekolah minggu pun dia ikut. Ya, sekarang masih begitu gak perasaannya? Karena kalau sekarang udah gak begitu lagi, jangan-jangan hatimu bermasalah. Ya saudara, slide boleh. Apa yang membuat cintamu luntur sama Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita datang ke gereja hanya rutinitas tanpa relasi. Yang kedua, engkau mungkin pernah kecewa. Maka saya bilang orang Kristen gak boleh jadi orang Kristen yang gampang cengeng. Cuma gara-gara gak ditegur, udah males ke gereja. Ya. Cuma gara-gara pas lagi ke gereja, aduh AC-nya kurang dingin, males ke gereja. Aduh setiap kali saya datang ke gereja, lagunya kurang pas sama saya, males ke gereja. Saudara, yang berikutnya ini dia, kesibukan. Dan yang terakhir, ingat sama masalah tapi lupa dengan berkat. Tuhan, kok saya dikasih masalah mulu? Yang kita ingat, kita dikasih masalah, tapi tanpa melihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Maka saya bilang Bapak Ibu, engkau datang sama Tuhan, itu tujuan utamanya
Inti utamanya adalah hati. Kalau hati kita jatuh cinta Pak Bu sama Tuhan, mau jauh pun kita ladenin. Kalau ada orang ngomong begini, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, hujan badai kan ku terjang. Itu konteksnya orang lagi kenapa? Jatuh cinta. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu pernah jatuh cinta kan? Pasti kan? Masih ingat gak dulu jatuh cinta sama suami sama istri? Saya dulu tinggal di Kebon Jeruk. Pacar saya telepon. Dia dulu panggil saya Gary. Ger, aku kejebak banjir. Banjirnya di Grogol, rumah saya di Kebon Jeruk. Itu kurang lebih 7 km, metro mini gak bisa lewat. Tetapi karena jatuh cinta, banjir pun ku terjang. Ya. Sampai di sana pun saya nggak tahu mau ngapain karena banjir. Ya. Tapi orang kalau lagi jatuh cinta kan begitu. Ya. Pertanyaannya, saudara sekarang masih jatuh cinta sama Tuhan nggak? Nah, tiba-tiba minggu depan mau ibadah jam 2. Berangkat dari rumah 1:30, tiba-tiba 1:30 hujan besar. Tetap gereja atau bilang haleluya, punya alasan gak gereja? Ya saudara, tetapi kalau engkau tetap jatuh cinta sama Tuhan, saudara, nggak peduli kalau kita jatuh cinta, hujan bukan halangan, badai pasti kita terjang. Hatinya harus semangat. Makanya saya suka lagu anak sekolah minggu, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi, ku tambah dan dalam dan Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Angkat tangannya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan. Memang target saya ngalahin anak sekolah minggu hari ini. Tetapi ini yang saya mau bilang Pak Bu, harus semangat dalam Tuhan, harus menyala-nyala. Karena ketika engkau menyala-nyala dalam Tuhan, maka percayalah yang terbaik dari sorga Tuhan akan kirimkan bagi setiap kita. Sekali lagi yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh? Ya, makanya harus terus jatuh cinta sama Tuhan. Next boleh? Ingat bahwa setengah hati adalah bentuk penolakan yang halus. Ya. Jika Anda belum siap mencintai, minimal jangan melukai seseorang dengan setengah hati Pak Bu. Ya. Karena setengah hati itu adalah bentuk penolakan yang halus. Rekan-rekan muda di tempat ini yang sudah pacaran, lambaikan tangannya. Nah, ganti pertanyaannya. Yang sudah punya pacar tapi tidak mau ngaku, lambaikan tangannya. Ya. Ingat ya. Yesus sudah berikan nyawanya, adalah betapa seriusnya dia mencintai kita. Coba anda pikir, lebih baik punya pacar tapi mencintai kita setengah hati, atau nggak punya pacar sekalian? Yakin ya? Lebih baik nggak punya pacar kan, daripada dia cinta kita setengah hati. Makanya saudara, engkau yang ikut Tuhan, iring Tuhan, harus kasih seutuhnya semuanya untuk Tuhan. Dan kalau engkau engkau serius sama Tuhan, percayalah Tuhan pun pasti serius sama kita. Pasti itu. Siapapun. Maka saudara ingat, hati ini harus makin hari makin dekat sama Tuhan. Harus makin dekat. Ya, makin dekat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Coba lihat. Ini ada fakta menarik. Saudara sadar atau enggak? 2 jemaat terakhir ini, nanti saudara baca dalam pasal 2 dan pasal 3, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Yang lain kena tegur, semuanya kena tegur. Tetapi 2 jemaat ini, Philadelphia dan Smyrna, tidak ditegur Tuhan. Tapi mereka malah dipuji. Saudara tahu kenapa mereka dipuji? Kata kuncinya, slide boleh berikutnya. Karena mereka setia. Maka yang ketiga, yang terakhir, saya ajak setiap saudara, iring Yesus sampai akhir nafasmu. Jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun yang dunia tawarkan. Saudara ingat, di akhir zaman ini akan ada banyak sekali tawaran dunia yang membuat engkau akan lari daripada imanmu.
yang menggoda engkau supaya engkau keluar dari imanmu. Dan banyak sekali terjadi. Saya pernah cerita, ada satu orang, ya saudara, yang menawarkan saya, istri saya juga pas lagi bacanya, ini beneran serius atau enggak, tetapi ada orang yang menawarkan saya sekian rupiah. Saya enggak boleh sebut rupiahnya berapa, hanya demi supaya saya tinggalkan Yesus. Saya bilang begini, saya juga bukan pendeta-pendeta yang terkenal banget kan. Banyak pendeta yang jauh lebih terkenal. Lalu pertanyaannya, kenapa saya yang ditawarkan uang cukup banyak itu? Ya, alasannya karena saya suka ngajar. Karena kalau yang ngajar itu sudah dirontokkan, ini tafsiran saya, maka yang lain pun pasti ngikut. Tetapi saudara, itu baru hal kecil. Baru hal kecil. Yang saya mau sampaikan adalah akan ada banyak tawaran dunia yang akan membuat engkau akan beralih pandangan dari Yesus. Mungkin bukan dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk jabatan, mungkin dalam bentuk pasangan hidup. Tetapi saudara, jangan pernah mau tinggalkan Yesus demi apapun. Ya, sekali Yesus selamanya. Saudara, jangan pernah mau tinggalkan Yesus, jangan pernah. Itu sebabnya saudara tetap bertahan dalam imanmu. Slide boleh, ya. Gembala sidang kita bilang begini, jangan biarkan kesulitan mengalahkan iman dan pengharapan kita. Mungkin nanti akan ada banyak tantangan dalam kehidupan ini, tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa? Selama kita jadi Kristen, pernah nggak dia kecewain kita? Enggak. Itu sebabnya saudara yang terkasih, ketika engkau iring Yesus, memang kelihatannya ada air mata, tetapi engkau juga harus tahu bahwa tangannya yang kuat selalu menyertai setiap kita. Dan sekarang ini, mungkin karena imanmu, engkau mengalami tantangan masalah. Mungkin karena engkau Kristen, engkau saat ini harus menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi ingat, kita tidak perlu membela diri karena sesungguhnya Yesus adalah pembela setiap kita. Maka saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Ada satu keluarga di India, di provinsi atau daerah namanya Assam, India. Keluarga ini, istri, suami, dan 2 orang anak. Karena pelayanan misionaris, maka keluarga ini jadi Kristen. Begitu keluarga ini jadi Kristen, lalu kemudian kepala suku di situ mendatangi keluarga ini dan mengancam keluarga ini dan berkata, kalau engkau tetap memilih Kristen, maka engkau akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Dan akhirnya dia bilang, saya sudah memutuskan untuk ikut Yesus. No one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Dan kata-kata itu didengar oleh para misionaris. Itulah yang menjadi cikal bakal lagu I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Dan keluarga itu adalah keluarga yang pada akhirnya harus merenggang nyawanya karena imannya. Pak, Bu, kita belum sampai situ loh. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Ada banyak orang di luar sana yang rela terima apapun, yang penting imannya tidak ditukar. Maka hari ini, melewati tantangan masalah apapun, jangan pernah undur dari imanmu. Kira-kira, saya undang worship leader, pemain musik. Kalau Rasul Yohanes ada pada hari ini, dan dia menulis kisah tentang dirimu dan keluargamu, kira-kira yang ditulis itu adalah bentuknya nasihat atau teguran. Dan saya berdoa supaya setiap kita adalah orang-orang yang mirip dengan jemaat Philadelphia dan Smyrna, tetap setia sampai akhir, melewati banyak tetesan air mata, sampai pada akhirnya engkau akan berjumpa muka dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita, selama kita ada di tempat ini, di bumi ini, kita akan rasakan kasih setia Tuhan. Dan mulut kita akan terus berkata bahwa Yesuslah Tuhan sampai selama-lamanya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami terima firman-Mu. Kami percaya dalam pertandingan iman ini kami akan tetap kuat. Kami akan tetap terus melangkah, karena kami tahu Engkau selalu menyertai setiap kami. Melewati tantangan masalah, mulut kami akan terus memuji dan menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan kita sama-sama katakan, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri Tuhan. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ini pujian kami ya Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji demi tak tahu. Sembah dan puji demi tak tahu. Sembah dan puji. Sembah dan puji demi tak tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji demi tak. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji demi tak tahu. Sembah dan puji demi tak tahu. Yesus Tuhan adalah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka biarlah siang sore hari ini engkau tahu bahwa kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan dengan sempurna. Memang ada banyak tantangan, ada masalah, tetapi hari ini engkau harus tentukan apakah engkau akan terus ada dalam fase-fase di mana kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ingat bahwa beragama Kristen itu tidak cukup. Beragama Kristen, menjadi Kristen di hari Minggu saja tidak cukup. Engkau harus bertumbuh, harus makin hari makin dewasa dalam iman. Maka biarlah mulut kita terus menyembah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini, dengan segala tantangan yang ada dalam hidupanmu, engkau fokus pandang Tuhan. Dan ketika engkau fokus pandang Tuhan, bertumbuh dalam iman, maka percayalah, memang hidup gak langsung baik-baik saja kok. Akan ada banyak sekali orang-orang yang mungkin akan mencoba menjatuhkanmu karena imanmu. Akan ada banyak sekali tantangan yang mungkin akan terjadi dalam kehidupanmu karena imanmu. Tetapi bukankah selama kita hidup Tuhan tidak pernah mengecewakan kita? Maka biarlah sore hari ini engkau yang ada, yang ingin lebih serius sama Tuhan, tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu sore hari ini. Kami yang ingin lebih serius, lebih dekat, kami yang ingin buat komitmen lagi lebih dalam dengan Tuhan. Tetapi kami punya banyak sekali kekurangan. Tetapi Tuhan tahu bahwa ini hati kami yang selalu ingin semakin dekat denganmu ya Tuhan. Ingin selalu menyembahmu dalam keadaan apapun. Maka biarlah Engkau bertakhta, Engkau ada dalam kehidupan kami, Engkau berkuasa.
sehingga hadirat-Mu ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami percaya ketika hadirat-Mu ada dalam kehidupan keluarga kami, maka kemenangan pasti terjadi, mujizat pasti tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan yang sudah berdoa, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dan sama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak, Amin, amin. terima puji. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima puji. sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, terima puji. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima puji. sebab Kau layak. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari di atas segala berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, terima puji. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, kami agungkan Engkau Tuhan. Dari hatimu yang percaya, sama-sama gereja Tiberias, kasih keras suaramu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, haleluya Tuhan. Oh, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang luar biasa. Setiap kami boleh dengar firman Tuhan yang sungguh menguatkan setiap kami, sungguh boleh membebaskan setiap kami. Engkau Allah yang berkuasa. Lewat firman-Mu kami terima kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini kami mengucap syukur dan kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami berdoa biar siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biar semuanya Tuhan Yesus yang sertai, Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan berkati sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, buat kami mengerti Tuhan lewat firman-Mu, dan kami boleh belajar memberi pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Sambil kita beri persembahan, kita angkat satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah
besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari bangkit beri bersama-sama jemaat Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, siapkan hati, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Saudara, 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, kami terima inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga
ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari dusta, pertengkaran, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Tekanan darah kami normal, tidak asam urat, kolesterol kami normal dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberia sehat. Kami tolak virus COVID-19, kami tolak demam berdarah. Kami doa siapapun yang hari ini sakit campak, kami doa hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami tolak juga diabetes, hepatitis, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang besok itu anak-anaknya sudah mulai sekolah lagi, saudara orang tua urapi di kepala anak-anaknya. Doanya biar di tahun ajaran yang baru nilainya makin bagus dan Tuhan persiapkan dia kompetensi khusus, skill khusus untuk masa depan. Ya saudara, doanya begitu, 1 atau 2 skill khusus untuk masa depan. Ya supaya itu yang benar-benar bisa berguna untuk di masa depan dia. Kita percaya bahwa anak-anak kita adalah generasi minyak anggur. Maka doa gembala sidang kita saudara yang ada minyak anggur, yaitu generasi the best, the biggest, powerful. Doanya begini, dapat beasiswa untuk masa depan mereka. Ya saudara, mari yang bawa minyak urapan ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan, gak usah ada batasnya. Bicara. Engkau yang saat ini masih bingung untuk bayar sesuatu, bicara sama Tuhan. Engkau yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baru tahu ada sakitnya, bicara sama Tuhan. Suami istri termasuk Anda yang sedang rindu punya keturunan sorga, bawa doa-doamu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu
Setiap lembar permohonan doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga Selin Tuhan berkati, Abigail Tuhan berkati, Alfrida, juga keluarga Pak Bambang Tuhan berkati, keluarga Grace Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu siapapun mereka, juga keluarga yaitu keluarga Zega diberkati, siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Doaku ya Tuhan, setiap keluarga yang hadir di tempat ini, biarlah mereka boleh selalu hidup rukun dan damai, karena Alkitab berkata kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Mereka yang datang ke tempat ini selalu cari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh terus jaga kasih mula-mula, tetap semangat iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang kami imani, bahwa kami adalah warga kerajaan sorga, dan selama kami di bumi, maka biarlah seluruh fasilitas sorga menjadi milik bagian kami. Damai sejahtera, sukacita, berkat dan mujizat menjadi milik bagian kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat, hikmat dari sorga selalu menyertai Gembala Sidang kami, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Bersama keluarga, anak menantu cucu selalu hidup dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin gereja kami Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi selalu. Bapak Pendeta Aristo Tuhan berkati dengan segala program-programnya. Kami percaya melalui program-program gereja Tiberias makin banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan sorga. Para setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan siang sore hari ini, koordinator Pak David Raharja juga bersama keluarga selalu dalam penyertaan-Mu, hamba bersama istri anak-anak, biar Tuhan berkati selalu. Juga rekan-rekan worship leader Bung Sony, juga Bung Fedri, Tuhan berkati rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan singer, choir, kolektan, tim media, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap nama yang hadir di tempat ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkati dengan berkat yang khusus sesuai dengan kehendak-Mu terjadilah. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.